Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Abdul Karim dan dua rekan saya, yaitu Asmi Muhammad Ismi dan Talinggo Setia Utriansyah, akan memaparkan tentang permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi, kalau masyarakat butuh uang, berarti muncul permintaan uang. Berdasarkan teori permintaan uang, dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Quantity Theory of Money, 2. Liquidity Preference Theory, 3. Milton Friedman Theory. Teori yang pertama yaitu Quantity Theory of Money. Teori ini dikembangkan oleh Irving Fisher. Kemudian menjelaskan bagaimana nilai nominal dari pendapatan agregat ditentukan, menjelaskan seberapa besar uang dibutuhkan untuk sejumlah pendapatan agregat tertentu. Ciri utama dari teori ini adalah bagaimana tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan uang. Teori kuantitas memiliki persamaan, yaitu MV sama dengan P kali Q, yaitu jumlah uang dalam perekonomian dikalikan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan uang untuk dibelanjakan sama dengan harga barang dikalikan dengan barang yang dibelanjakan. Asumsi dasarnya yaitu 1. V dianggap tetap terhadap penawaran uang. 2. Jumlah uang beredar merupakan variabel eksogen. 3. Arah hubungan timbal balik. Teori model Fisher memiliki banyak kekuatan, termasuk kesederhanaan dan penerapan ke model matematika, namun menggunakan beberapa asumsi palsu untuk menghasilkan sederhanaannya, termasuk desakan pada peningkatan proporsional dalam jumlah uang yang beredar, independensi variabel, dan penekanan pada stabilitas harga. Teori yang kedua yaitu teori liquidity preference yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, berkaitan dengan motivasi memegang uang, yaitu motivasi spekulasi. Contohnya, membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, maksud dari spekulan di sini yaitu selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Motivasi selanjutnya yaitu motivasi transaksi, yaitu masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, kalau ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya harus dengan uang cash. Kemudian motif berjaga-jaga. Arti berjaga-jaga adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga, misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Kemudian teori ini menekankan pada pentingnya suku bunga. Persamaan dari teori likuiditas yaitu MD sama dengan F dalam kurung I Y B, di mana permintaan uang merupakan fungsi dari tingkat bunga, tingkat pendapatan, dan harga. Permintaan uang memiliki hubungan terbalik dengan tingkat bunga. Permintaan uang memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Liquidity Preference Theory menyatakan bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi akan dipengaruhi tingkat bunga, pendapatan, dan tingkat harga. Kemudian, tingkat bunga memiliki pengaruh yang paling besar terhadap permintaan uang untuk spekulasi. Selanjutnya, apabila tingkat bunga tinggi dan ada harapan untuk terjadinya penurunan di masa yang akan datang, maka masyarakat akan meningkatkan kepemilikannya terhadap surat berharga dan akan menurunkan permintaan uang. Tingkat harga menentukan sejumlah uang yang akan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi ekonominya. Kemudian, pada saat inflasi tinggi akan berdampak pada permintaan uang yang semakin besar oleh masyarakat untuk pembelanjaan konsumsinya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, liquidity preference theory selanjutnya akan saya jelaskan. Keynes menekankan bahwa uang merupakan aset, sehingga dapat diubah kepemilikannya terhadap jenis aset lainnya sesuai dengan besarnya tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Pilihan antara menabung dengan investasi di surat berharga, ada hubungan positif antara permintaan uang dengan tingkat pendapatan. Teorinya juga permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Kemudian tingkat permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga.
Di sini bisa dilihat kurva permintaan uang dari suku bunga dan uangnya R1, R2, M1, M2. Kemudian ada pergeseran kurva permintaan uang ke kanan, ada juga nanti pergeseran kurva permintaan uang ke kiri. Bisa dilihat di slide di tabelnya, silakan. Kemudian lanjut ke Milton-Friedman teori. Milton mengatakan permintaan uang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama mempengaruhi permintaan aset. Nah, theory of asset demand to money ada dua. Permintaan uang merupakan fungsi dari sumber daya yang dimiliki oleh individu dan imbal hasil yang diharapkan dari aset lain. Individu dapat memiliki kekayaan dalam beberapa bentuk. Pertama obligasi, kemudian saham, dan selanjutnya barang. Teori Milton juga individu akan mempertimbangkan imbal hasil dari aset yang dimiliki. Teori ini menekankan bahwa perubahan tingkat bunga hanya memiliki dampak kecil terhadap permintaan uang. Individu atau masyarakat dalam kepemilikan uang tunainya akan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan permanennya. Maka semakin besar tingkat pendapatan permanen, semakin besar pula permintaan uang realnya. Begitu juga tingkat bunga tidak selalu sensitif dalam mempengaruhi perilaku permintaan uang masyarakat. Kemudian kita lanjut ke pendapatan real dan daya beli. Pendapatan real di sini dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan juga mempengaruhi permintaan akan uang. Rumusnya, pendapatan real sama dengan pendapatan nominal per indeks harga konsumen dikali 100. Untuk daya beli, menunjukkan nilai beli dari setiap rupiah dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah daya beli di sini dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Maka rumusnya daya beli rupiah sama dengan Rp1 per indeks harga konsumen dikali 100. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, konsep penawaran uang selanjutnya akan saya jelaskan. Kemampuan negara untuk meningkatkan perannya dalam menyuplai uang akan sangat tergantung dari situasi serta kondisi keuangan dan moneter. Penawaran uang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, keuangan, dan moneter dalam perekonomian negara. Penjelasan tentang konsep penawaran uang dapat dibedakan antara perilaku individu sebagai pelaku ekonomi dan perilaku agregat yang diwakili oleh otoritas moneter dalam menentukan besaran jumlah uang beredar dalam perekonomian. Peran perbankan dan penawaran uang. Perilaku moneter seseorang atau individu akan sangat tergantung dari besarnya uang yang diciptakan oleh sistem perbankan. Semakin besar kapasitas keuangan yang disediakan oleh bank bagi masyarakat, maka jumlah uang beredar akan semakin besar. Kebijakan kredit oleh bank, kebijakan giro wajib minimum atau GWM dari bank sentral. Peran pemerintah dalam penawaran uang. Peran pemerintah dalam menjaga sistem ekonomi, keuangan, dan moneter yang stabil sangat terkait dengan besarnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Otoritas moneter memiliki kewenangan dalam memperbesar atau mengurangi peredaran uang sesuai dengan sasaran dan target moneter yang ingin dicapai. Berikut mekanisme penawaran uang. Otoritas moneter ke bank sentral, kebijakan moneter dalam penentuan jumlah uang beredar, ke stabilitas ekonomi, keuangan, dan moneter. Kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, ke inflasi terkendali, suku bunga kompetitif, pertumbuhan ekonomi meningkat. Faktor penentu penawaran uang, kapasitas perekonomian dalam penyerapan uang, peran otoritas moneter dalam mengendalikan peredaran uang dalam perekonomian, perilaku dari bank sentral, bank, penyimpanan dana, dan peminjam uang. Bank sentral selaku pembuat kebijakan moneter, dan bank sebagai intermediasi keuangan. Proses beredarnya uang dalam perekonomian. Pihak-pihak yang terlibat. 1. Bank sentral. 2. Bank komersial. 3. Penabung atau deposan. Dan 4. Peminjam. Berikut bagan proses peredaran uang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.